Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hari ini insyaallah kita belajar buku Durusul Lughah Arabiyah jilid pertama, pelajaran yang kedua, Ad-Dars Tsani, pelajaran yang kedua, judulnya Zalika. Zalika adalah isim isyarah untuk jauh. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang isim isyarah. Mari kita buka lagi slide-nya. Di slide Durusul Lughah Arabiyah jilid 1 ya. Nih. Pertama, kemarin kita sudah mengajarkan tentang huruf hijaiyah. Jadi struktur bahasa Arab itu terdiri dari huruf hijaiyah, kemudian huruf, kemudian kata fi'il dan kata isim, atau fi'il atau isim aja. Untuk huruf hijaiyah itu alif sampai ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha sampai ya. Kemudian kalau huruf itu ada huruf yang menyertai isim, ada huruf jar, ada huruf zarab. Atau nanti huruf yang menyertai fi'il, pokoknya dia masuk ke fi'il, namanya huruf nasab, jazam, dan huruf syarat. Jadi dan lain-lain nama ya. Sini nanti ada tambahannya huruf qasam, huruf sumpah, ada macam-macam nanti. Terus berikutnya struktur kedua adalah fi'il atau kata kerja. Contohnya yaqta'u. Yaqta'u. Yang qati'u bukan jatuh. Yang qati'u itu artinya berhenti. Yang qati'ul mataru, hujan telah berhenti. Berhenti itu kan sebuah pekerjaan. Ya, telah menghentikan hujan. Hujan itu telah dihentikan, kan sebuah pekerjaan, ya. Yang qati'ul mataru. Terus pelajaran kita adalah tentang isim. Isim yang pertama kita pelajari adalah isim isyarah, adalah haza. Maka kalimatnya nanti adalah haza baitun, ini rumah. Haza sebagai mubtada, baitun sebagai khabar. Inilah pola bahasa Arab atau struktur bahasa Arab. Yang pertama huruf hijaiyah, alif sampai ya. Yang kedua huruf saja. Huruf itu ada huruf yang menyertai isim, di antaranya huruf jar, huruf zarab, ada yang menyertai fi'il antara huruf nasab, jazam, dan syarat. Kemudian ada fi'il, contohnya yang qati'u, ada isim, contohnya haza. Lanjut, kemudian ini kita ini sudah kita pelajari kemarin. Ini bukan dhamir ya, ini namanya isim isyarah. Isim isyarah haza untuk laki-laki yang dekat satu orang laki-laki dekat. Haza ini, haza Muhammadun, ini Muhammad. Kalau dia dua, hadzani Muhammadani, ini dua orang Muhammad. Atau hadzani Muhammad wa Usama, Muhammad dan Usama. Haulai banyak Muhammad. Haulai banyak orang. Haulai Muhammad, Usama, Alif, contohnya gitu kan. Nah, jadi ada 3 orang lebih. Tapi kalau untuk perempuan pakai hazihi. Hazihi Fatimatun. Kalau di orang berdua perempuan, hatani Fatimatu wa Aisyah, dan Aisyah. Kalau dia banyak, haulai Fatimatu Aisyah wa Zainab, contohnya. Tapi kalau laki-laki itu jauh pakai zalika. Ini jauh ya. Zalika satu orang jauh. Zalika Muhammadun, itu Muhammad yang jauh. Kalau dia dua, zanika Muhammadun wa Usamatun, itu adalah Muhammad dan Usama. Kalau dia banyak, ulaika Muhammadun wa Usamatun wa Alifun. Nah, dia kan? Dia banyak.
Kalau tilka untuk perempuan, satu orang yang jauh. Tilka Fatimatun, itu Fatimah. Kalau dia dua, tilka Fatimatun wa Aisyatu. Kalau dia banyak, ulaika Fatimatu wa Aisyatu wa Zainabu. Contohnya. Ini dihafal ya. Isim isyarah itu hadani haulai, hazihi hatani haulai, zalika zanika ulaika, tilka tanika ulaika. Terus kalau posisi, kemarin kita ada jelaskan secara posisi. Yang pertama isim isyarah. Isim isyarah itu hadza menjadi mubtada, baitunnya menjadi khabar. Ini rumah. Kalau zalika baitun. Zalika mubtada. Ini mubtada di awal artinya ya kan. Kemudian baitun itu khabar. Khabar itu letaknya setelah mubtada. Zalika baitun itu adalah rumah. Ini untuk jauh ya. Zalika baitun. Hadza baitun, ini rumah. Kalau zalika itu rumah untuk jauh. Baik. Dah, kita lanjutkan ke buku pelajarannya. Ini yang jauh ya, zalika. Langsung pertanyaannya adalah ma zalika? Apa itu? Apa itu? Kemarin kita udah belajar pertanyaan ya. Ma zalika? Apa itu? Terus jawab zalika najmun. Zalika najmun itu bintang. Bintang kita udah tahu kemarin ya. Kalau pertanyaan tidak harus gramarnya harus ada grammar. Pertanyaan aja. Tapi kalau jawaban wajib juga grammar. Zalika najmun itu bintang. Zalika menjadi mubtada, najmun menjadi khabar. Terus hadza masjid. Kemarin udah ya, hadza masjid untuk dekat. Ini masjid. Karena dia dekat, ini masjid. Terus kalau dia jauh, zalika baitun. Wah, ini mau tambahan aja ya. Zalika baitun, itu rumah. Jadi hadza mubtada, masjidun khabar, zalika mubtada, baitun khabar. Pokoknya mau tambahan aja ya. Hadza hisanun, waw ataf namanya. Waw ataf ya, waw sambung. Hadza hisanun, ini kuda. Yang jauh nih, zalika himarun, zalika himarun, itu keledai. Kalau jauh pakai zalika. Satu kuda, hadza hisanun. Satu keledai, zalika himarun. Terus pertanyaannya, adzalika kalbun, apakah itu anjing? Jawabannya la, dzalika kittun. Tidak, itu kucing. Jadi seperti yang saya perintahkan kemarin, saya minta kalian itu pakai gambar. Habis itu ngomong sendiri dengan melihat gambar biar hafal kosakata yang ada di buku ini. Terus pertanyaan lagi, madzalika, apa itu? Zalika sarirun, itu adalah tempat tidur. Zalika mubtada, sarirun khobar. Ini pertanyaan berikutnya. Man hadza? Siapa ini? Wa man zalika? Siapa itu? Yang ini, yang itu. Yang jauh kan? Man hadza? Siapa ini? Jawab, hadza mudarrisun. Ini guru. Ini guru nih. Terus man zalika, siapa itu? Zalika imamun, itu adalah imam. Hadza mubtada, mudarrisun khabar. Zalika mubtada, imamun khabar. Wawnya waw ataf atau waw sambung, menyambungkan kalimat zalika imamun ke hadza mudarrisun. Lanjut ya. Madzalika, dia mana tadi ya, madzalika, apa itu? Zalika hajarun. Zalika hajarun.
Nah, terus ini batu ini kayaknya kosakata baru ya. Nah, zalika hajarun itu batu. Hadza sukarun ini nih. Ini kata baru juga nih buat cari gambarnya. Ini gula. Gula orang Arab tuh bulat-bulat ya. Gula kita ada yang bulat juga. Petak-petak itu dicetak. Zalika labanun. Dan itu adalah susu. Hadza mubtada, sukarun khabar, zalika mubtada, labanun khabar. Ini kata-kata baru ya, harus dibuatkan gambarnya. Tamrin latihan. Langsung ke latihan. Tamrin. Ikra waktu baca. Seperti kemarin ya, itu hanya apa namanya ya? Hanya memberi harokat saja ya, ini latihannya. Hadza sukarun, zalika labanun. Ini gula, itu itu susu. Manzalika, apa itu? Zalika, siapa itu? Manzalika, siapa itu? Zalika imamun, itu adalah seorang imam. Kalau orang bertanya pakai man ya. Ya. Adzalika kitun, la, zalika kalbun. Ma hadza, apa ini? Hadza hajarun. Kalimat baru. Kalimat barunya cuman kalimat jadidah, kalimat yang baru. Imamun, imam. Hajarun, batu. Sukarun, sukarun gula. Labanun, susu. Hadar sesalis, pelajaran yang ketiga. Nah, ini pelajaran yang ketiga kita sambung ya. Hadar sesalis, pelajaran yang ketiga. Al-baitu. Baitun, pada dasarnya baitun, kemudian dikasih alif dan lam, jadi al-baitu. Jadi kemarin kita sudah mengajarkan secara sekilas bahwa isim itu dilihat dari isim yang sudah dikenal dan yang tidak dikenal. Yang sudah dikenal namanya isim ma'rifah. Isim ma'rifah salah satu diantaranya adalah yang diberi alif lam. Dia berasal dari isim nakirah, cuman dikasih alif dan lam jadi ma'rifah, sudah dikenal. Al-baitu, rumah itu. Tapi ada isim yang kedua namanya isim nakirah. Isim nakirah itu belum dikenal rumahnya. Baitun, rumah. Rumah itu kan umum, banyak. Rumah di mana-mana banyak. Tapi kalau sudah ditentukan al-baitu, rumah itu. Terus harakatnya juga beda. Kalau nakirah dia pakai tun, nomah 2. Sementara kalau ma'rifah dia pakai tu, al-baitu. Nah, tidak boleh tun, tapi al-baitu. Baitun nakirah, al-baitu ma'rifah. Maka kalau sudah begitu boleh dia diletakkan di depan. Ya. Qalamun nakirah, al-qalamu ma'rifah. Ini rumah itu. Ini pulpen itu. Al-qalamu, pulpen itu. Kan udah diketahui, itu yang kita tunjuk itu pulpen itu. Kitabun, buku. Al-kitabu, buku itu. Nah, ini udah diketahui di ma'rifahnya. Jamalun, onta. Al-jamalu, onta itu. Udah diketahui ontanya. Ini contoh katanya. Al-qalamu maksurun, pulpen itu patah. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu pulpen. Boleh dia letakkan di depan, boleh sebagai mubtada. Apa sebab? Karena dia sudah ma'rifah. Buktinya dia ma'rifah pakai apa? Karena dia pakai alif dan lam di depan. Al-qalamu pulpen itu sebagai mubtada, maksurun menjadi khabar. Pulpen itu patah. Ini slide-nya saya lihatkan kembali. Ini contohnya. Jadi isim yang ma'rifah pertama adalah isim ma'rifah. Yang pertama adalah isim isyarah. Hadza dan zalika. Dan teman-temannya ya. Kemudian yang kedua isim alif dan lam. Isim yang ada alif dan lam. Alif dan lam di depannya. Contohnya al-qalamu. Dari qalamun menjadi al-qalamu. Pulpen itu maksurun, patah. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu patah. Nah, ini pelajaran kita. Al-qalamu menjadi mubtada, letaknya di depan. Maksurun menjadi khabar, letaknya setelah mubtada. Jadi ismun alif wal lam. Isim alif dan lam. Al-qalamu maksurun. Ya.
Kita kembali. Jadi al-qalamu mubtada maksurun khabar. Pertanyaannya lagi, kenapa boleh al-qalamu jadi mubtada? Karena dia adalah isim yang sudah diberi alif lam menjadi isim ma'rifah yang sudah dikenal. Yang boleh diletakkan di depan ini kalau kita ingin membuat kalimat ma'rifah harus ada membuat kalimat dari isim, maka harus ada kalimat yang ma'rifah diletakkan di depan. Maka al-qalamu sudah ma'rifah dengan alif lam maksurun menjadi khabar. Contoh berikutnya, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-babu mubtada maftuhun khabar, pintu itu terbuka. Al-waladu jalisun, anak itu duduk. Al-waladu mubtada jalisun khabar. Wa ini waw atau tambahan atau sambung. Wal mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Al mudarrisu waqifun, guru itu berdiri. Al mudarrisu mubtada waqifun khabar. Nomor 1, al kitabu jadidun, buku itu baru. Al-qalamu qadimun, pulpen itu lama. Pulpen lama. Buku baru dan pulpen itu lama. Al-kitabu mubtada jadidun khabar. Al-qalamu mubtada qadimun khabar. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Keledai itu kecil. Mungkin kalau dibuat gambar ada 2 keledai, satu yang besar, satu yang kecil. Kalau dibuat buku, satu yang bagus, satu yang usang. Dibuat pulpen kayak gitu, gambar-gambar itu yang satu yang bagus, satu yang lama. Al-himaru saghirun, keledai itu kecil. Wal hisanu kabir, ini waw ataf ya. Ini enggak menjadi masalah ya. Ini al-hisanu kabirun, kuda itu besar. Hisan mubtada kabirun khabar. Ada kan? Al-kursiyyu maksurun, kursi itu patah. Kursi mubtada maksurun khabar. Al-mindilu wasikhun, sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Ini mubtada, ini khabar. Terus al-ma'u baridun, air itu dingin. Al-ma'u mubtada, baridun khabar. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baitu mubtada, qaribun khabar. Al-masjidu mubtada, ba'idun menjadi khabar. Al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh. Al-hajaru saghirun, saqilun, batu itu berat. Wal waraku khafifun, dan lembaran itu ringan. Al-labanu harun, labanun harun, dan al-labanu harun, susu itu panas. Al-qamisu nadhifun, baju itu bersih. Nah, ini kayak gini ya. Ada khabar semua ya. Tamrin, latihan. Jadi kalian membuat tamrin ini sesuai dengan pertemuan ya. Pertemuan, kalau saya katakan ini tamrin, lakukan ya. Walaupun pelajaran pertama disambung dengan pelajaran kedua disambung dengan pelajaran ketiga. Iqra, bacalah. Waktub, tulislah. Ma'adabti awakhiril kalimat, tulis dan baca dan tulis, beri harokat di akhir kalimat. Jadi latihannya cuma ngasih harokat. Masjidun, karena dia nakirah, dun, domah ya. Tapi kalau karena dia ma'rifah pakai alif lam, al masjidu. Enggak boleh dun, tapi al masjidu. Masjid. Al ma'u. Nah, ini domahnya satu cuman al ma'u. Kalau nggak pakai alif lam, ma'un, air. Al baitu, rumah itu
Kalau dia nggak pakai alif lam, babun, pintu. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, pulpen. Itu al-qalamu belanya, oleh kalamu. Nah, yang lain disempurnakan. Ikra waktub. Nah, ini juga memberi harokat. Ikra waktub dan tulis. Al-maktabu, ya, al-maktabu, meja itu maksurun, patah. Al-maktabu mubtada, maksurun jadi khabar. Al-maktabu maksurun, meja itu patah. Wal mudarrisu, al-mudarrisu jadidun, guru itu baru. Guru mubtada, jadidun khabar. Al-qamisu wasikhun, baju itu kotor. Mubtada, qamisu, wasikhun khabar. Al-labanu, susu. Baridun, dingin. Susu menjadi mubtada, baridun menjadi khabar. Lanjutkan ya setelahnya. Imla'il faragh, istilah titik-titik fi ma yali, berikut biwad'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan kalimat yang sesuai dari kalimat berikut. Ini kalimatnya, terus kalian letakkan yang sesuai. Al-hajaru, batu itu, sakilun, berat. Kasih tahu ya. Al-babu, pintu itu, maftuhun, terbuka. Nah, tinggal yang 4 itu kalian cari ya. Cari yang 4. Baik. Kayaknya itu dulu pelajaran kita. Insyaallah nanti kita sambung di pada ini latihan yang banyak ya. Baik, cukup itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sampai di mana tadi isinya? Sampai halaman 15 ya. Jangan lupa sampai halaman 15. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.